Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Februari 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Virgo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Virgo. Tapi terlepas dari resonance ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan karir, keuangan, kesehatan, dan juga kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir ataupun keuangan kamu ya, para Virgo di bulan Februari 2022. Aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Dan tidak lupa aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia ya untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Dan aku mengucapkan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel My Tarot Indonesia. Aku mengharapkan sekali support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu ya. Ada The Lovers, Five of Pentacles, The Hermit, Five of Swords, dan ada The Tower. Bottom of the deck kita ada Eight of Wands. Eight of Wands, bottom of the deck. Ya. Untuk teman-teman Virgo, bulan Februari 2022 ini, kalau aku lihat ada bottom of the deck-nya Eight of Wands ya. Eight of Wands ini biasanya diartikan dengan mengambil keputusan dengan dalam waktu yang singkat ataupun secara cepat ya. Dan kalau aku lihat di sini ada baiknya juga agar kamu bisa mengambil keputusan dengan tepat secara cepat. Ada baiknya juga kamu mendengarkan kata hati kamu ataupun insting kamu dalam mengambil keputusan tersebut. Mungkin itu yang bisa aku artikan ya secara general ataupun pesan yang bisa disampaikan oleh semesta untuk karir ataupun keuangan kamu selama bulan Februari 2022 ini. Kalau aku lihat memang di sini ada The Tower ya. The Tower ini kebetulan kalau aku lihat emang energinya lumayan kencang ya. The Tower ini artinya mungkin akan ada suatu keputusan sulit ataupun keputusan besar yang berhubungan dengan karir ataupun keuangan kamu yang memang imbasnya cukup signifikan ya, entah kepada kamu ataupun entah kepada rekan kerja kamu ataupun terhadap lingkungan kerja kamu. Ini bisa banyak hal ya, tetapi The Tower ini biasanya adalah hal yang kurang mengenakan. Bisa jadi ya, bisa jadi kamu harus mengambil keputusan. Misalkan ya, ini aku ambil contoh ya, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Bisa jadi kamu harus mengambil keputusan apakah kamu ingin melanjutkan karir kamu di tempat bekerja kamu sekarang ataupun kamu memutuskan untuk resign. Itu adalah salah satu contohnya. Apabila kamu menjalankan suatu bisnis, bisa jadi kamu harus memutuskan apakah memang kamu akan melanjutkan bisnis ini secara lebih baik, ataukah kamu ingin mencoba menutup bisnis ini untuk mencoba peruntungan yang baru misalkan, ataupun alternatif bisnis yang baru. Atau misalkan kamu memiliki sebuah tim, bisa jadi keputusan yang harus kamu ambil itu melibatkan di mana kamu harus bisa diartikan secara sepihak ya, di mana kamu harus menentukan siapa orang yang harus kamu resignkan lah ya, ataupun harus kamu jauhkan istilahnya dari lingkungan kerja kamu ya. Ya kalau dalam bahasa kasarnya pecat ya, bisa diartikan segitu ya. Tetapi mungkin tentunya dengan ada banyak pertimbangan ya, karena memang mungkin orang tersebut tidak membawakan pengaruh positif terhadap atmosfer kerja kamu, atmosfer tim kerja kamu, ataupun orang tersebut memang kurang kompeten ataupun justru malah membebani ataupun pekerjaannya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kamu harapkan. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi ini bisa banyak kemungkinan ya, tetapi intinya The Tower ini energinya lumayan kencang, artinya akan ada suatu keputusan sulit yang cukup tidak mengenakan yang harus kamu ambil berhubungan dengan karir ataupun keuangan kamu. Nah, disinilah mengapa
Sekali lagi, bottom of the deck-nya adalah Eight of Wands. Kamu harus mengambil keputusannya dengan cepat, karena jika kamu menundanya ataupun kamu memikirkannya terlalu lama, bisa jadi kamu malah menundanya dan pada akhirnya kamu tidak mengambil keputusan, dan ini akan berlarut-larut, yang mana justru tidak akan membawakan pengaruh positif apapun. Oke, nah karena itulah kamu harus mempercayakan kata hati kamu. Kira-kira keputusan mana yang harus kamu ambil. Walaupun sulit ya, kamu mengambil keputusan apapun itu tentunya akan tetap memiliki dampak besar ya terhadap kelangsungan karya ataupun bisnis kamu. Tetapi ketika kamu berhasil mengambil keputusan tersebut selama bulan Februari ini, percayalah, itu akan menjadi awal yang baik ya untuk menjadi awal yang lebih baik untuk kelangsungan karir, bisnis, ataupun keuangan kamu di bulan-bulan berikutnya. Oke, bisa jadi bulan-bulan Februari ini adalah dimana kamu harus benar-benar menseleksi ya orang-orang yang mana yang paling baik untuk kamu. Tetapi memang deadline-nya di bulan Februari ini, sehingga memang agak intens ya. Tapi ya aku lihat kamu sebenarnya sudah memiliki kemampuan yang cukup ya. Kamu orangnya juga sangat bijaksana, kamu orangnya sangat logis dalam mengambil keputusan apapun. Tinggal bagaimana kamu bisa benar-benar memanfaatkan semua keahlian ataupun istilahnya daya pertimbangan, daya kebijaksanaan kamu, sehingga kamu bisa mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang cepat. Kurang lebih seperti itu. Oke? Di sini kalau aku lihat ada The Lovers, Five of Pentacles ya. Five of Pentacles ini seperti yang tadi aku bilang ya, ada kemungkinan di mana kamu harus meresignkan orang-orang yang sebenarnya memang kurang kompeten ataupun tidak membawakan pengaruh yang baik ya untuk kelangsungan karir kamu ataupun bisnis kamu, ataupun bisa jadi kamu yang memang harus menarik diri dari lingkungan yang memang sudah tidak produktif. Kurang lebih seperti itu ya. Karena Five of Pentacles ini biasanya artinya ini bisa, kalau dalam karir ataupun keuangan, bisa diartikan itu biasanya kemiskinan. Bukan kemiskinan, tapi kemiskinannya dalam tanda kutip sih ya, yang artinya memang di mana ada suatu peluang yang harus kamu relakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini bisa aku kaitkan dengan The Tower yang tadi, keputusan sulit yang harus kamu ambil. Ada Five of Swords juga ya. Di sini Five of Swords ya, dalam mengambil keputusan tersebut mungkin saja akan nanti dibarengi sedikit konflik, sedikit cekcok, sedikit drama lah ya di lingkungan kerja ataupun lingkungan bisnis kamu ya. Tetapi tentunya kalau aku lihat di sini bukan menjadi sesuatu yang berarti ya untuk kamu, karena memang kamu sudah terbiasa dalam menangani konflik secara baik ya. Tetapi pastikan saja ini tidak mempengaruhi produktivitas kerja kamu pada akhirnya. Oke? Jadi memang kalau aku lihat untuk bulan Februari ini ya, untuk kamu para Virgo memang akan cukup intens ya di lingkungan kerja ataupun bisnis kamu, karena akan ada keputusan yang kurang mengenakan yang harus kamu ambil. Tetapi percayalah, bisa jadikan ini sebagai acuan ataupun istilahnya pecutan lah ya, pecutan untuk kamu, agar dengan demikian kamu bisa menjadi pribadi yang lebih matang, menjadi pribadi yang lebih dewasa ya. Juga menjadi pribadi yang lebih siap untuk menerima, untuk lebih profesional lagi dalam bekerja, untuk lebih gigih lagi, untuk lebih berdedikasi lagi dalam hal karir ataupun keuangan kamu. Dan percayalah, pada akhirnya semuanya akan berbuah manis pada akhirnya. Oke, aku percaya setelah kamu bisa melewati bulan Februari ini dengan baik, bulan-bulan berikutnya hasil yang baik ataupun hasil yang setimpal ataupun yang memang sesuai dengan ekspektasi kamu itu sudah menunggu kamu. Oke, tetap semangat ya untuk kamu para Virgo dan tetap optimis. Aku mendoakan yang terbaik untuk keputusan apapun yang akan kamu buat mengenai karir ataupun keuangan kamu selama bulan Februari 2022 ini. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk general reading kamu mengenai karir dan keuangan. Aku akan lanjutkan dengan kesehatan ya. Kesehatan kamu para Virgo di bulan Februari 2022. Aku akan ambil 5 kartu ya, seperti tadi. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Let's, okay. Okay, just ada Justice, the Fool, Two of Wands, Five of Wands, Two of Pentacles, okay. It's
Temperance di bottom of the deck-nya, oke. Temperance. Oke, untuk kamu para Virgo, untuk kesehatan kamu di bulan Februari ini, kalau aku lihat semuanya akan cenderung seimbang ya. Di sini ada Temperance soalnya ya. Oke. Jadi untuk dalam hal kesehatan fisik, kesehatan pikiran, mental dan sebagainya, tidak akan ada masalah yang cukup berarti ya selama bulan Februari ini, selama memang kamu bisa menyeimbangkan segala sesuatunya ya. Artinya kamu bisa menyeimbangkan waktu pekerjaan kamu dengan waktu istirahat kamu ya. Pastikan juga kamu rajin berolahraga, rutin berolahraga. Kamu juga makan makanan yang sehat juga pastinya, dan pastikan kamu mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Intinya adalah ketika kamu berhasil menyeimbangkan segala sesuatunya dengan baik, maka tidak akan ada masalah apapun yang akan terjadi yang sehubungan dengan kesehatan kamu selama bulan Februari ini. Oke, kuncinya adalah seperti itu ya. Karena di sini uniknya ya, kalau aku lihat bekerja itu justru bisa menjadi sudah menjadi bagian dari diri kamu sih sebenarnya, kalau aku lihat ya, para Virgo ya. Oke, mungkin ini juga ada kaitannya dengan zodiak kamu nih Virgo ya. Biasanya para orang Virgo itu orang yang sangat bekerja keras. Rasanya nggak enak aja gitu kalau dia benar-benar diam tanpa bekerja gitu. Mungkin kamu akan jauh lebih puas ketika kamu bisa refreshing ataupun kamu bisa beristirahat setelah kamu bekerja keras, kurang lebih seperti itu, dibandingkan kamu istirahat seharian tanpa ada sesuatu yang dikerjakan. Nah, tapi kamu juga harus bisa menyeimbangkan segala sesuatunya sehingga kamu istilahnya kebutuhan jasmani dan rohani kamu itu semuanya terpenuhi. Karena bekerja itu sudah menjadi salah satu kebutuhan rohani kamu, uniknya seperti itu ya. Tapi jangan lupa, kalau kamu berlebihan pun itu akan menjadi tidak baik. Seimbangkan segala sesuatu ya pada intinya. Oke, ada Justice di sini, kurang lebih artinya sama ya dengan The Temperance. Ada The Fool, ada Two of Wands. Oke, untuk kamu yang memiliki rencana untuk traveling misalkan ya, bulan Februari ini juga bisa aku lihat sebagai waktu yang cukup pas ya untuk kamu ya, cukup optimal untuk kamu untuk melakukan traveling. Tetapi ada tetapinya nih ya. Kalau aku lihat di sini, usahakan untuk traveling ke tempat-tempat yang tidak terlalu jauh. Oke, karena di sini ada Five of Wands dan Two of Pentacles. Artinya mungkin kamu mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di kota kamu ataupun dekat dengan tempat tinggal kamu. Kalaupun kamu ingin mengambil cuti 1-2 hari, kamu bisa mengunjungi kota-kota di sekitar tempat tinggal kamu ya. Tidak perlu sampai istilahnya sampai traveling ke ujung Indonesia misalkan seperti itu ya, ataupun ke tempat yang jauh. Usahakan kamu mencari tempat-tempat wisata yang mungkin selama ini belum sempat kamu explore. Oke, nah itu bisa memberikan kamu refreshment lah ya. Nah, juga bisa memberikan kamu suatu pengalaman baru yang tentunya juga bisa membantu kamu untuk menyegarkan pikiran kamu kembali. Oke? Karena sini ada Five of Wands yang tadi aku bilang, sepertinya kalau aku lihat di bulan Februari ini agak sulit juga apabila kamu memaksakan diri untuk traveling ke tempat yang jauh, karena akan ada kesibukan ataupun faktor eksternal di sini. Jadi akan ada ketidakcocokan antara jadwal traveling kamu karena biasanya kalau kita traveling ke tempat yang jauh kan kita mungkin harus menyisihkan waktu cukup lama ya, mungkin beberapa hari, sedangkan mungkin di satu sisi ada pekerjaan ataupun ada kepentingan yang tidak bisa kamu tinggalkan dalam waktu yang selama itu. Oke? Kalau kamu memaksakan, takutnya malah nanti kamu travelingnya nggak enak, kepikiran ya, istilahnya jadi kepikiran, dan yang satunya juga tidak bisa kamu selesaikan secara optimal. Jadi nggak seimbang deh, ya kan? Padahal kuncinya kan adalah seimbang di sini, di temperance gitu ya. Oke, jadi kalaupun ada traveling, lakukanlah selama dalam istilahnya staycation ya, bisa diartikan staycation ya, istilah modernnya ya, istilah kerennya sekarang itu adalah staycation. Bisa juga coba kamu jalankan ya apabila memang kamu memiliki rencana tersebut. Oke. Intinya kalau aku lihat di sini selama bulan Februari, sekali lagi kesehatan kamu itu akan cenderung baik ya, selama kamu bisa menyeimbangkan segala sesuatunya antara pekerjaan kamu dengan refreshing kamu ataupun waktu istirahat kamu. Oke, selama kamu bisa menjaga keseimbangannya, maka bisa dipastikan selama bulan Februari ini kamu akan kondisi fisik kamu dan mental kamu akan tetap dalam kondisi prima dan optimal, sehingga kamu bisa melakukan semua aktivitas kamu dengan baik. Oke? Good luck ya untuk kamu para Virgo, dan mudah-mudahan kamu tetap sehat nih di bulan Februari ini.
Oke, kita akan lanjutkan ya teman-teman untuk kehidupan asmara kamu, para Virgo di bulan Februari 2022. Aku akan ambil 5 kartu ya. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. King of Wands. Nah, di sini ada Three of Cups. Ten of Cups, oke. Two of Cups. Knight of Swords. Bottom of the deck, Page of Cups, oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Virgo, untuk bulan Februari 2022, untuk kehidupan asmara kamu, kita lihat bottom of the deck-nya adalah Page of Cups ya. Page of Cups ini bisa diartikan suatu kejutan ya, kejutan manis ataupun kejutan yang tidak disangka-sangka. Artinya akan ada suatu kejutan yang sudah menunggu kamu nih untuk kehidupan asmara kamu selama bulan Februari 2022 ini. Oke. Nah, kejutan seperti apa itu? Nah, kalau aku lihat tentunya sekali lagi ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Kalau aku lihat di sini bisa jadi kamu dipertemukan dengan seseorang, dengan soulmate kamu. Oke, di sini ada Two of Cups. Karena di sini ada Two of Cups. Oke, soulmate kamu. Mungkin soulmate yang akan menemani kamu untuk benar-benar sampai akhir. Istilahnya soulmate yang selama ini kamu cari ya, atau minimal soulmate tersebut itu akan menjadi teman ya, teman terbaik kamu yang memang bisa membantu kamu melewati segala rintangan hidup. Oke. Karena soulmate itu kan banyak macam ya, karena ini kehidupan asmara biasanya memang lebih sering diartikan kepada soulmate dalam romantic partner ya, dalam hal konteks romantic partner. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi soulmate itu juga akan menjadi sahabat terbaik kamu. Oke? Nah, orang tersebut hanya akan datang di bulan tersebut, di bulan ini ya, bulan Februari ini, dengan catatan apabila memang kamu sudah sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu masa lalu kamu. Oke, karena di sini aku lihat ada Three of Cups, ada Ten of Wands dan King of Wands ya. Masih ada sesuatu yang sebenarnya masih menahan kamu ya, beberapa dari kamu ya. Karena kalau aku lihat beberapa dari kamu masih dalam proses healing sebenarnya ya. Baru saja mungkin kamu mengakhiri hubungan, jadi kamu masih perlu waktu untuk menata hati kamu kembali. Mungkin ada beberapa dari kamu yang sedang memfokuskan energi kembali untuk dalam karir kamu, dalam keuangan kamu, mungkin dalam kehidupan sosial kamu, dan kamu tidak terlalu berfokus pada kehidupan asmara kamu ya. Oke, dan mungkin juga ada beberapa dari kamu yang sebenarnya sekarang malah terlibat dalam hubungan yang ya hanya sebatas pelarian saja gitu ya. Tentunya ini bisa banyak hal, tetapi selama sebenarnya kamu masih terbelenggu dengan masa lalu kamu, terbelenggu dalam masa pelarian kamu dalam proses healing, maka mungkin bisa jadi bulan Februari ini kamu belum bisa dipertemukan dengan orang tersebut. Oke, jadi kejutan ini nih, kejutan yang menunggu kamu di bulan Februari ini sebenarnya hanya bisa terjadi apabila kamu bisa mempasrahkan diri kepada semesta. Nah, bisa diartikan seperti itu. Oke, jadi lepaskanlah mungkin agar kejadian beneran lah ya, istilahnya seperti itu ya. Pasrahkan diri kepada semesta. Percayalah bahwa tempat kamu berada sekarang itu memang sudah semestinya kamu berada gitu. Tempat kamu memang semestinya berada sekarang gitu. Kamu tidak perlu memaksakan diri kamu untuk harus untuk mencari orang yang bisa menemani kamu hanya karena kamu tidak mau kesepian. Kamu tidak perlu memaksa diri kamu harus healing dalam jangka waktu sekian. Nah, justru dengan mempercayakan ataupun mempasrahkan diri kamu kepada semesta, oke, dan memang hal ini mungkin bisa menjadi hal yang cukup sulit ya untuk kamu ya para Virgo ya, karena biasanya orang Virgo itu biasanya sangat calculating ya, sangat perhitungan, sangat logis juga ya. Karena itulah dia itu mungkin memiliki rencana tersendiri ya. Nah, kadangkala ada baiknya kamu menghilangkan semua rencana kamu semua dan mempasrahkan diri kepada semesta. Mempercayakan semua prosesnya kepada semesta. Hanya dengan demikianlah bahwa semesta akan menentukan nih apakah kamu sudah siap menerima kejutan ini di bulan ini atau tidak. Nah, untuk kamu yang memang semesta sudah lihat sudah siap ya, maka bisa jadi kamu akan dipertemukan dengan orang tersebut di bulan Februari ini. Dan untuk kamu yang mungkin belum pun di bulan Februari ini, jangan khawatir, tetaplah mempasrahkan diri kepada semesta. Oke? Kalau memang kamu lagi fokus healing untuk penyembuhan, ya fokuslah terhadap healing
proses healing kamu. Ketika kamu sedang memfokuskan diri pada pekerjaan kamu, dan mungkin kamu tidak terlalu fokus pada kehidupan asmara, ya lakukanlah. Karena pada akhirnya nanti semesta juga akan tetap mempertemukan kamu dengan orang yang tepat ketika memang kamu sudah siap. Oke. Nah, ciri-cirinya di bulan Februari ini ketika kamu menemukan soulmate kamu di sini adalah Knight of Swords ya. Akan ada suatu koneksi yang tidak akan bisa kamu jelaskan ya. Dan kalian akan menjadi sangat dekat dalam waktu yang sangat singkat. Di sini ada Knight of Swords, ada Two of Cups, ada Knight of Swords. Knight of Swords itu biasanya adalah suatu tindakan impulsif ya. Mungkin entah kenapa dengan orang tersebut tuh kamu bisa menjadi orang yang spontan, kamu bisa menjadi orang yang agak beda gitu ya dengan kepribadian kamu yang selalu mungkin perhitungan, memiliki rencana. Nah, ketika menemukan orang tersebut, entah kenapa rasanya kamu tahu aja gitu. Wah, kayaknya dia nih, orangnya nih. Dan kamu nggak keberatan jadi orang yang spontan. Kamu nggak keberatan misalkan kamu langsung dekat dengan dia, langsung menceritakan semuanya. Karena memang ada koneksi yang tidak bisa kamu jelaskan di situ. Itu adalah tanda bahwa memang kamu sudah menemukan soulmate kamu. Apabila memang di bulan Februari ini. Dan sekali lagi, walaupun kamu, ini bukan jaminan ya tentunya. Karena semesta akan melihat apakah memang kamu sudah siap. Karena disesuaikan dengan sekali lagi situasi dan kondisi yang sedang kamu alami sekarang. Tetapi untuk kamu yang memang dipertemukan dengan orang tersebut di bulan Februari ini, mudah-mudahan orang tersebut bisa menjadi partner ya, bisa menjadi partner hidup kamu pada akhirnya. Dan kalaupun tidak, mudah-mudahan kamu paling tidak bisa mendapatkan sahabat terbaik yang bisa membantu kamu untuk melewati hidup ini dengan lebih optimal ya, dengan lebih sukacita dan juga dengan pemenuhan diri yang lebih baik, kurang lebih seperti itu, agar kamu tetap bisa lebih berbahagia. Oke? Apapun itu, apapun keputusan semesta nantinya, tentunya ini kita serahkan sekali lagi kepada semesta. Aku tetap mendoakan yang terbaik ya untuk kehidupan asmara kamu ya, para Virgo. Mudah-mudahan kamu bisa segera dipertemukan dengan orang yang memang selama ini kamu tunggu-tunggu. Oke? Good luck ya untuk kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.